Dan yang keempat itu bebas PPN, teman-teman. Untuk perumahan subsidi ini bebas PPN ya. Dengan membeli rumah subsidi, Anda tidak membayar pajak pertambahan nilai atau PPN. Itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bertemu lagi di channelnya Yan. Oke, kali ini kita akan membahas mengenai perumahan subsidi. Kan lagi gencar ya teman-teman, karena program dari pemerintahan Pak Jokowi sebelumnya, program untuk rumah subsidi teman-teman. Nah, seperti apa rumah subsidi itu? Memang kalau kita gali lagi atau kita pelajari lagi, perumahan subsidi itu memang diperuntukkan untuk kalangan menengah ke bawah. Ini adalah salah satu program pemerintah untuk mendapatkan hunian bagi kalangan menengah ke bawah, teman-teman. Nah, yang jadi pertanyaan adalah bagaimana atau apa aja sih keuntungannya kalau misalkan kita ngambil rumah subsidi ya. Tentunya ini untuk kalangan menengah ke bawah, teman-teman. Karena untuk perumahan subsidi, nilai dari gaji, nilai dari pendapatan itu maksimalnya di 8 juta ya untuk bisa mendapatkan perumahan subsidi. Nah, kali ini saya akan membahas beberapa keuntungan kita kalau kita mengambil perumahan subsidi. Nah, ini adalah 7 keuntungan dan kekurangan rumah subsidi yang perlu dipertimbangkan, teman-teman. Oke, yang pertama, untuk harganya dan juga cicilannya, tentunya rumah atau perumahan subsidi ini harganya lebih murah dan juga cicilannya tergolong rendah, teman-teman. Makanya ini sangat terjangkau gitu ya, peruntukannya seperti itu ya. Jadi harganya itu antara sekitar 160 sampai 200-an, teman-teman. Dan untuk cicilannya tentunya kalau rumah subsidi untuk cicilannya flat, teman-teman. Flat hingga lunas itu tetap gitu ya. Yang kedua adalah keuntungannya tenor, teman-teman. Tenornya itu lebih panjang ya, kisaran dari 10 tahun sampai 20 tahun gitu ya. Jadi rentan waktu yang lebih panjang untuk perumahan subsidi. Dan apabila Anda berstatus pegawai negeri ya atau sipil, Anda bisa mengajukan KPR, teman-teman. KPR Tapera ya, dengan tenor pinjaman hingga 30 tahun ya. Akan tetapi program KPR Tapera ini diprioritaskan bagi mereka yang berstatus PNS dan gaji maksimalnya adalah 8 juta hingga 10 juta ya. Yang ketiganya adalah DP-nya itu rendah, teman-teman. Makanya ada yang namanya subsidi uang muka atau bantuan uang muka, teman-teman. Ya, masyarakat yang mengajukan KPR subsidi tidak perlu menyiapkan dana belasan hingga puluhan juta untuk mendapatkan rumah idaman gitu ya, atau rumah subsidi, karena dengan budget yang rendah, mungkin di bawah belasan, kita itu udah bisa mendapatkan rumah subsidi. Ya, uang mukanya mulai dari 1%, teman-teman, dari total harga rumah, biasanya seperti itu ya. Dan yang keempat itu bebas PPN, teman-teman. Untuk perumahan subsidi ini bebas PPN ya. Dengan membeli rumah subsidi, Anda tidak membayar pajak pertambahan nilai atau PPN. Itu, teman-teman. Pasalnya rumah subsidi tergolong rumah sangat sederhana dengan harga jual dari ya 162 ya sampai 200 jutaan. Nah, ini merujuk pada isi peraturan Menteri Keuangan atau PMK ya, nomor 60 tahun 2002 tentang batasan rumah umum mahasiswa dan pelajar serta rumah pekerja yang dibebaskan dari pengenaan PPN. Syarat pengajuan lebih mudah, itu poin yang kelima. Syarat pengajuannya lebih mudah, teman-teman. Usia minimal itu 21 tahun, terus juga untuk penghasilan tetapnya berkisar 4 juta sampai 7 juta, teman-teman. Memiliki NPWP ya, itu sudah menjadi persyaratan ya, mengumpulkan fotokopi SPT dan PPH, tidak memiliki rumah pribadi dan belum pernah mendapatkan subsidi dari pemerintah untuk proses kepemilikan rumah ya. Jadi untuk teman-teman yang sudah memiliki rumah subsidi itu tidak bisa untuk mengambil kembali atau memiliki 2 unit rumah subsidi ya. Keenam, pengembangnya tentunya terpercaya ya. Tidak sembarangan pengembang untuk perumahan subsidi bisa menjadi developer di perumahan subsidi. Mereka harus mengantongi izin dari pemerintah yang mengembangkan perumahan subsidi gitu, teman-teman. Jadi memang banyak prosedur, banyak perizinan yang harus ditempuh oleh developernya untuk bisa
membuka lahan atau membangun perumahan subsidi. Jadi untuk pengembangnya tentunya lebih aman karena benar-benar dipantau dan diawasi oleh pemerintah. Dan kualitas bangunannya lebih baik ya, walaupun memang rumah subsidi, tapi tentunya ini ada standarnya, ada standar-standar yang harus dipatuhi oleh developernya untuk membangun perumahan subsidi ya, tidak sembarangan asal jadi karena harganya murah, tidak seperti itu ya. Sebab syarat wajib yang harus dimiliki pengembang untuk membangun hunian dari pemerintah, dan pemerintah ini adalah memiliki sertifikat yang pakai ya, SLF, teman-teman. Oke teman-teman, itu beberapa keuntungan kalau kita mengambil perumahan subsidi ya, atau keuntungan dari perumahan subsidi. Nah, nanti kita ke depannya akan bahas kembali mengenai perumahan-perumahan subsidi dan juga sekitaran properti. Terima kasih, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Jangan lupa juga di like dan di subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.